Pernahkah Anda merasa terhimpit di antara kenyataan dan harapan? Kondisi serba terbatas, waktu yang nggak cukup, modal yang tipis, tim yang belum solid, atau bahkan kemampuan diri yang terasa belum layak. Sebagai profesional, pemimpin, pengusaha, realitas semacam ini bukan hal yang asing. Kita hidup di dunia yang menuntut pertumbuhan konstan, tapi seringkali dengan sumber daya yang minim dan tekanan yang nggak pernah habis. Di titik seperti itulah biasanya kita mulai bertanya, masih sanggupkah saya? Masih layakkah saya bermimpi lebih besar? Dan disitulah letak kisah kita dimulai. Dalam dunia profesional, kita diajarkan untuk efisien, terukur, dan selalu mencari solusi. Tapi ketika hidup menaruh kita di ruang sempit, baik secara ekonomi, emosional, ataupun spiritual, logika saja tidak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar to-do list atau growth strategy. Dan inilah insight penting dari Talkshow Emergence episode kedua kemarin. Bahwa keterbatasan bukan sekedar masalah yang harus disingkirkan. Ia adalah panggilan untuk bertumbuh secara berbeda. Lebih jujur, lebih otentik, lebih berani. Karena ternyata keterbatasan tidak selalu melemahkan. Justru ia bisa menjadi pintu masuk ke dalam potensi terdalam yang selama ini terkubur. Kita pikir batas itu musuh, padahal seringkali justru keterbatasanlah yang membentuk kita, yang mengasah ketajaman, yang memaksa kita menemukan cara baru, perspektif baru, bahkan diri yang baru. Luka, kehilangan, atau tekanan yang bisa menyempitkan hidup kita bisa menjadi rekahan yang mengeluarkan cahaya dari dalam. Ibarat tanah yang harus dibelah agar benih bisa tumbuh. Ibarat retakan yang memungkinkan air masuk dan menyuburkan lapisan terdalam. Maka jika hari ini Anda merasa terdesak dari segala arah, jangan langsung panik. Bisa jadi Anda sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Kita tidak bisa melewati keterbatasan hanya dengan optimisme kosong. Kita butuh sistem operasi yang utuh, yang menyatukan kejernihan berpikir dan nyala batin. Inilah dual engine dari seorang high performing individual. Akal yang terjaga, jiwa yang menyala. Akal yang terjaga membuat kita mampu melihat keterbatasan secara objektif. Menyadari bahwa ada yang bisa diubah dan ada yang perlu diterima. Bahwa tekanan bukan akhir, melainkan tarikan yang melahirkan lompatan. Jiwa yang menyala mengajak kita menghidupkan kembali makna, menemukan kenapa di balik semua ini. Karena ketika alasan kita kuat, bagaimananya akan mengikuti. Bukan lagi sekedar bertahan, tapi memilih untuk tumbuh. Tidak lagi terjebak pada luka, tapi mengambil pelajaran dari setiap rekahan yang ada. Di talkshow kemarin ada cerita. Dulu saat kuliah, dia benar-benar nggak punya uang untuk membeli buku. Tapi dia nggak menyerah. Dia datang ke teman yang lebih mampu, meminjam buku dan menawarkan diri mengajari teman itu sebagai imbalannya. Ia belajar dan teman itu terbantu. Sebuah solusi cerdas yang lahir dari keterbatasan. Dan hari ini ia menjadi salah satu konsultan yang dihormati di industrinya. Bukan karena ia selalu punya banyak, tapi karena ia tidak pernah berhenti mengaktifkan potensi dari sedikit yang ia punya. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Lingkungan memainkan peran yang penting. Apakah ia menyuburkan atau melemahkan? Apakah ia memampukan kita untuk bertumbuh atau justru menekan kita kembali ke definisi lama yang nggak lagi relevan? Dan yang lebih penting, apakah kita sendiri sudah menciptakan ruang di dalam diri untuk bertumbuh? Karena terkadang keterbatasan yang paling nyata bukan datang dari luar, tapi datang dari dalam. Dari keyakinan yang mengkerdilkan, dari luka yang belum disembuhkan, dari suara-suara negatif yang tak pernah kita pertanyakan. Seorang pemimpin sejati lahir bukan dari kelebihan, tapi dari keberanian mengelola kekurangan. Seorang pemimpin yang hebat bukanlah ia yang selalu sempurna, tapi ia yang tahu cara berdamai dengan keterbatasannya. Yang tahu kapan harus bertanya, kapan harus merenung, dan kapan harus percaya, meski belum semua jalan terbuka. Jika Anda hari ini merasa sedang berada dalam ruang sempit, baik dalam karir, bisnis, ataupun kehidupan pribadi, izinkan saya mengatakan ini. Mungkin bukan ruang itu yang perlu diperluas, tapi cara kita melihatnya. Keterbatasan bisa jadi panggung terbesar Anda, jika Anda bersedia untuk melihat lebih dalam. Jika Anda berani bertanya, apa makna di balik semua ini? Dan dari situlah kita mulai membangun ulang. Bukan dari ketakutan, tapi dari kesadaran. Bukan dengan ambisi kosong, tapi dengan tujuan yang mulia. Teman-teman, keterbatasan bukan akhir cerita. Ia adalah pembuka babak baru. Jika Anda siap membacanya dengan hati dan akal yang terbuka. Karena dalam setiap keterbatasan, selalu ada celah untuk terobosan. Dalam setiap luka, selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Dan dalam setiap diri, selalu ada potensi yang menunggu untuk diaktifkan.
Mari kita menjadi high performing individual yang menjadikan batas sebagai batu loncatan, bukan tembok penghalang. Yang menjadikan luka sebagai tempat bertumbuh, bukan alasan untuk berhenti. Karena di balik keterbatasan, ada harta karun jiwa yang menanti